Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Melihat orang mengambang di laut, dikira mayat, ternyata. Beberapa hari terakhir, aku didatangi makhluk meski aku tidak terlalu senang dengan cuaca di siang harinya yang menyengat. Namun sepertinya, potongan pempek kelima, lengkap dengan semangkok cuka di depan wajahku ini, membuat semuanya terasa akan baik-baik saja. Oh ya, namaku Viko. Seperti biasa, lebaran tahun ini aku habiskan di tanah kelahiran orang tuaku, di kota Palembang. Biasanya aku dan keluargaku sampai ke sini H-1 sebelum Idul Fitri, dan tinggal H+5 setelahnya, menginap di rumah Uwak Muhti. Kakek dan nenekku sudah lama berpulang, namun sebagian keluarga besar kami masih menetap di sini. Meskipun banyak juga yang sudah merantau ke Jakarta dan daerah lain di luar Pulau Sumatera. Ih, lemak caknyo itu, Fik. Enak kayaknya itu, Fik. Ledek Indra sepupuku, anak dari Uwak Muhti. Ia melihat mulutku yang tidak berhenti mengunyah pempek dengan noda cuka yang sudah belepotan di sekitar mulut, diselingi dengan tawa yang lain. Indra ini adalah sepupuku yang paling dekat denganku, umurnya 1 tahun lebih muda di bawahku. Sepupuku paling dekat, paling usil dan juga paling jarang aku temui dalam 1 tahun. Payolah Viko, kita main ke Pulau Kemarau. Jangan ngunyah mulu, diem di rumah baik. Ujar Indra dengan aksen khas Palembang yang dicampur dengan logat anak gaul Jakarta. Jujur saja, meskipun hampir setiap tahun aku rutin ke kota ini, tapi aku tidak pernah banyak jalan ke tempat wisatanya. Biasanya seminggu dihabiskan benar-benar full dengan keluarga besar, silaturahim ke tempat-tempat saudara yang lain, makan di mal pusat kota, atau berwisata kuliner di restoran yang terkenal, atau hanya berfoto-foto ria di Jembatan Musi. Terlebih lagi, aku tipikal anak yang cenderung pendiam dan lebih suka tidur siang. Indra sering mengajakku bepergian atau sekedar hanya bermain futsal di malam hari dengan teman-teman kampusnya di daerah sini. Namun aku sering sekali dengan mudah menolak, lebih memilih untuk bersantai-santai di rumah, apalagi kondisi siang hari yang menyengat. Ya, sebut saja aku memang sepemalas itu untuk beraktivitas di siang hari. Untuk ukuran anak laki-laki berumur 22 tahun. Tapi entah kenapa, hari ini aku seperti sedang ingin menggerakkan tubuh pemalas ini bepergian ke tempat yang disebut Indra tadi, Pulau Kemarau atau Pulau Kemarau. Sepanjang perjalanan Indra bercerita bahwa Pulau Kemarau punya cerita sejarah yang menarik tentang kisah cinta seorang putri dari kerajaan Sriwijaya dan juga pangeran dari negeri Cina. Konon katanya, jika ada pendatang yang baru mengunjungi tempat ini membawa pasangannya, maka hubungannya hanya seumur jagung saja. Namun sebaliknya, jika belum ada pasangan, maka ia akan secepatnya mendapatkan jodoh atau pasangan. Hal ini terdengar menarik untukku, yang tentu saja masih dalam kesendirian bertahun-tahun lamanya. Baik, kita lewatkan bagian itu. Meskipun aku sejak kecil sering mengalami hal-hal mistis di luar logika, jujur saja aku tetap tidak terlalu gampang percaya dengan cerita mitos-mitos semacam itu. Jodoh, rezeki, dan maut sudah ada yang mengatur kan? Tapi apapun kepercayaan orang lain, tidak pernah aku patahkan atau aku sanggah. Menurutku, itu bukan bagianku untuk menilai atau memberikan komentar yang tidak-tidak. Ombak membawa kapal kayu kecil ini melaju oleng ke kanan dan ke kiri tak beraturan, membuat perut sedikit mual. Percayalah, aku tidak tahu kenapa bisa-bisanya aku ada di sini siang ini. Harusnya sekarang aku sedang membaringkan wajah di bantal atau bermain game online di rumah. Sepanjang perjalanan, aku disuguhi oleh bentangan aliran sungai berwarna coklat keruh yang menyipratkan riak airnya ke wajahku kasar. Dengan lalu lalang perahu-perahu kecil lainnya, membuat ombak beradu dan manusia di dalamnya merasa semakin tidak membaik. Sepertinya hal pertama yang akan aku lakukan ketika turun dari kapal ini adalah muntah.
Aku memperhatikan perjalanan dengan seksama ketika aku melihat ada segerombolan anak-anak kecil dengan riang bermain air dan berenang kecil di pinggir terdangkal sungai, lengkap dengan seorang ibu yang sedang mencuci bajunya di sungai coklat ini. Namun bukan itu yang menggangguku. Sekitar 10 meter dari sana, aku melihat ada yang memperhatikan anak-anak itu di tengah sungai dengan wajah yang dibenamkan setengah. Aku hanya bisa melihat setengah kepalanya, tatapan mata yang tidak terlalu jelas karena tertutup rambut panjangnya yang berantakan, ditambah dengan jarak perahuku yang lumayan jauh dari tempat sosok itu berenang atau mengambang, entahlah. Dalam hitungan detik, sosok itu menengok ke arahku, seperti tahu sedang diperhatikan, kemudian menatapku dingin. Aku mengusap mataku, berusaha menjernihkan pandanganku, dan menajamkan apa yang baru saja aku lihat. Tidak ada apa-apa di sana. Mungkin aku hanya salah lihat. Efek dari mual dan pusing di atas perahu kayu ini. Tidak lama, sekitar 10 menit dari kejadian tersebut, pandanganku teralihkan dengan bangunan pagoda tinggi nan indah di atas sebuah pulau kecil, bagai oase di tengah gurun pasir. Saat perahu sudah mulai menepi, aku yang lebih dahulu bergegas turun dan disambut oleh gerbang berarsitektur Tiongkok yang indah, dan juga ornamen unik lain yang membuat rasa mabuk sungaiku tadi sedikit menghilang. Indra mengajakku mengelilingi setiap sisi dan sudut dari Pulau Kemarau itu. Pulau itu tidak terlalu besar, namun memang memiliki historis dan juga sisi mistis yang tinggi. Legenda tentang putri dan pangeran Tiongkok itu juga tertulis lengkap di sebuah batu besar yang menyambut di jalan setapak awal aku sampai tadi. Beberapa bangunan bergaya oriental yang unik, dan juga sebuah pohon yang dipagari yang memiliki mitos terkait percintaan. Ini sudah dipagerin gini, biar nggak ditulis-tulis lagi sama orang alis ini, nama dia sama nama pacarnya, ujar Indra sambil terkekeh kecil. Termasuk kamu ya, Indra, pasti, balasku mengejek Indra. Sekitar 1,5 jam, aku dan Indra menghabiskan waktu di pulau tersebut, berkeliling dan berfoto di setiap sudutnya. Hampir tidak ada satu spot pun yang aku lewatkan. Indra sibuk dengan kenalan barunya, perempuan tentu saja. Secara refleks aku berlari menghampiri untuk memastikan apa yang aku lihat. Hingga akhirnya ada seseorang yang menarik lenganku keras sebelum aku hampir saja terjerembab ke pinggir sungai. "Kak, nak ngapoi, kita tenggelam." "Kak, mau ngapain? Nanti tenggelam," kataku. Aku hendak lari dan menyelamatkannya, tapi ada sosok yang menahanku. Seorang pria menahanku saat aku hendak berlari ke dalam air. "Pak, itu barusan saya lihat ada yang mengambang di sana, seperti orang tenggelam. Coba tolong dibantu dulu," kataku sedikit khawatir. Semua mata wisatawan yang ada di sana tertuju padaku. Mereka tampak kebingungan, termasuk Indra. Dan hal itu justru membuatku lebih kebingungan dari mereka semua. "Kakak ini pendatang ya?" tanya seorang pria paruh baya yang sebagian besar rambutnya sudah memutih. "Iya pak, Dio adalah sepupuku dari Jakarta," jawab Indra. Sementara itu aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Di depanku tidak ada lagi sosok seperti mayat yang mengambang, atau apapun yang baru saja aku lihat. Atau jangan-jangan memang aku yang salah lihat. Tapi aku yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa penglihatanku normal. "Baiklah, mari kak, kita duduk dulu sambil ngobrol yo," ajak pria paruh baya itu. Pria itu menjelaskan semuanya. Ia bercerita tentang apa yang aku lihat bukanlah yang sebenarnya terjadi. Warga setempat biasa menyebutnya hantu banyu. Sosok hantu tersebut dipercaya sering membuat orang tergelincir hingga tenggelam pengunjung yang hampir setiap tahun memakan korban. Menurutku hal itu sangat berbahaya, dan aku hampir jadi salah satu target korbannya. Untung pria paruh baya itu mencegahku. Di pulau itu memang konon kalau terlalu sering melamun atau tidak menjaga adab dengan baik, apalagi pendatang yang baru menginjakan kaki di sini, pasti ada saja kejadian yang menimpa. Pria paruh baya itu juga menceritakan bahwa beberapa hari lalu ada rombongan wisatawan yang tiba-tiba kesurupan.
Sejujurnya aku tidak mengerti mengapa aku yang menjadi calon target hantu yang dipercaya sebagai hantu Banyu itu. Padahal aku tidak melamun, aku juga tidak melakukan hal aneh yang sekiranya melanggar adab di sini. Namun, dengan kejadian itu membuatku lebih berhati-hati saat pulang dengan perahu kecil yang sebelumnya aku tumpangi. Sepanjang jalan Indra memaksa aku untuk terus berbincang dengannya. Ia juga meminta aku terus berdoa sepanjang perjalanan agar selamat. Sampai akhirnya kami kembali lagi ke daratan di benteng Kuto Besak. Waktu menunjukkan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kami bergegas mencari musola terdekat, mengingat kami belum sholat maghrib. Setelah selesai sholat, kami memutuskan untuk menenangkan pikiran dengan mencari penjual kopi gerobak. Secangkir kopi beberapa tekwan mungkin akan sedikit menenangkan pikiran sebelum pulang ke rumah Uwa. Aku meminta Indra merahasiakan kejadian yang baru saja ku alami dari keluargaku. Bisa-bisa aku tidak boleh lagi kemana-mana jika mereka mengetahuinya. Kami menghabiskan waktu hingga benar-benar larut malam. Suasana masih sedikit ramai, tapi tidak lagi seramai sebelumnya. Jalanan sudah mulai agak lengang. Indra mencari tukang rokok, sementara aku dihukum Indra untuk tetap di tempat sampai ia kembali. Dinginnya angin malam menerpa wajahku. Tiba-tiba, semilir angin itu membawa sayup suara tangis perempuan. Suara itu berasal dari pinggiran dinding pembatas sungai. Aku melihatnya, seorang perempuan yang kutaksir berusia sekitar 20 tahunan. Ia memakai gaun putih yang sedikit kusam. Gaun itu panjang menjuntai, namun aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah perempuan itu. Rambutnya yang tergerai membuat wajahnya tertutup. Aku berjalan mendekat, saat itulah aku bisa melihatnya sedikit lebih jelas. Kulit wajahnya pucat, berkeriput, serta urat-urat biru halus besar tampak jelas di wajahnya. Ia terlihat kurus sekali, bahkan tulang-tulang di wajahnya terlihat jelas, seperti tidak ada daging yang menempel. Aku tidak bisa berjalan lebih jauh. Aku harus tetap berada di tempat seperti pesan Indra. Namun di sisi lain, aku merasa seolah perempuan itu berbisik memanggilku. Aku kembali perlahan, semakin mendekat. Namun, setelah langkahku berjalan, tangisan perempuan itu berhenti. Ia masih menelungkupkan kepalanya ke lipatan tangan yang basah. Ia membenamkan wajahnya di telungkupan kedua lutut. "Viko, benar-benar budak ini yo." Tepukan telapak tangan Indra di punggungku berhasil mengagetkanku. Aku menoleh ke arahnya dan mendapati mukanya yang masam. Aku kemudian memutar leher dan melihat ke arah perempuan misterius tadi. Nihil, tak ada siapa-siapa di sana. Saat ini yang ada di depanku hanya tembok yang terbuat dari bata, tanpa dilapisi semen yang disinari cahaya redup lampu jalan. Hari demi hari berlalu setelah kejadian misterius itu. Bahkan sampai detik ini, perempuan itu masih terus hadir dalam mimpi atau setengah sadarku. Aku merasa ada yang ingin ia sampaikan kepadaku. Tapi apa? Namun, Indra beberapa waktu lalu melanggar janjinya. Ia menceritakan kejadian aneh yang kualami itu kepada keluarganya. Sampai akhirnya, rombongan besar ustadz dari masjid yang berada dekat dari rumah Wak Muhti datang ke rumah untuk melakukan pengajian bersama. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel sejuta kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.